Oke, halo. Ini tanggal berapa ya sekarang ya? 26 kemarin. Oh, 27 hari ini. Oke, 27 Agustus. Eh, Catatan investasi atau diare investasi saya. Nah, kemarin sore eh, teman saya DM aku ya, WA aku tanya tesis investasi tentang TOWR sama ERA. Padahal itu TOWR dan ERA itu tesis investasi yang di bulan akhir Mei kalau nggak salah itu kita beli itu akhir Mei. Nah, saat itu di akhir Mei itu TOWR itu di bawah harga 400, ERA juga di bawah 400 harusnya ya. Karena TOWR saya sudah untung 26% per hari ini ya. Nah, dia tanya minta tesis investasinya TOWR dan Midas. Tuh. Padahal kan di grup sudah saya share. Loh, kok bisa kamu minta sekarang gitu loh, batu pikiran saya itu. Saya tanya, loh, itu kan ada di grup, saya sudah share itu. Tesisnya kan simple. Sektor telco kalau TOWR itu PBV wajar itu 2 di PBV 2 sektor telco. Nah, kalau waktu itu TOWR ini malah PBV-nya di bawah 1, 0,7 atau 0,8 gitu loh. Jadi potensi upside-nya itu lebih besar daripada potensi downside-nya. Sama dengan ERA, PI-nya juga berapa? Di bawah 4, PI 4 atau berapa itu ya. PI 4 mau turun lagi ke PI 2 ya terlalu susah kan. Misalkan kalau minus 50% jadi PI-nya kan jadi 2. Jadi kan upside dan downside kan lebih peluangnya lebih tinggi untuk naik daripada turun, ya kan? Nah, terus dia tanya, PI dan PBB itu apa? Nah, nih. Itu gimana cara bacanya PI dan PBB? Hah? Loh, terus saya tanya lagi, loh, kamu ini punya, sekarang ini kamu pegang emiten apa di portofoliomu? Nah, ya, saya sekarang pegang emiten 4, sudah agak dikurangi konsentrasi dulu kan banyak. Loh, apa saja? Arko, Bumi, itu posisi minus 40%. Karena dia beli PTRO, sekarang katanya PTRO posisi 0. Terus dia punya Adaro di harga 2100 ya, loh. Lah terus apa? Pikiran saya lah selama ini kalau sudah hampir setahun ya, kita ada di satu grup. Yang lainnya cuan loh. Lah kamu kok bisa lainnya cuan loh. Kok kamu sendiri boncos ya percuma loh kan kamu ada di dalam grup. Aduh, mungkin memang moral stok kejadian ini ya memang pasar modal ini ya bisa kejam itu betul. Benar sekali bahwa seperti teman saya ini ya, dia berarti tidak paham valuasi perusahaan, tidak paham. Perusahaan ini dipertahankan di harga sekian itu kategori murah atau mahal, dia nggak tahu loh itu.
Dan orang ini, teman saya ini berani invest di saham, itu banyak itu ratusan juta kalau nggak salah, itu ratusan juta. Orang-orang seperti ini tuh, waduh, ternyata ada. Bahkan ini ada di dalam grup yang aku ada, kita semua sama teman-teman itu sampai bingung sampai aneh, loh. Satu tahun ini ngapain aja kamu? Kita saling tukar informasi gini, saya sharing begini. Astaga. Aduh. Ternyata ada loh orang seperti ini tuh ada. Tipe-tipe orang yang ingin kaya dengan cepat, kaya secara instan. Bila nggak menyangka ya. Mungkin dia sekarang portofolionya ya minus 30%. Mungkin nggak tahu, saya lebih. Komposisi berapa? Aduh. Luar biasa ya di pasar modal. Dikatakan kejam ya betul. Ini seolah-olah analoginya itu, kalau kita seorang ada tentara berangkat perang tanpa senjata, masa suruh budal perang? Ya kan? Seperti tentara berangkat perang tapi tidak dibekali senjata, nggak ada senjata, mau tangan kosong. Sedangkan lawannya pakai pistol, pakai brand apa M16 itu, yang mana bisa? Ya kan? Valuasi basic PET dan PBV nggak ngerti. Ampun, gila. Nah selama ini ngapain? Lihat bid over, alirannya trader bid over saja gini. Oh. Astaga. Ya. Menarik ini buat studi case ya. Dia bisa bertahan berapa lama di market. Ya. Bukan siapa yang cepat kaya duluan, tapi siapa yang bisa bertahan di market yang lama. Kalau kita bisa bertahan di pasar modal lama, berarti kan orang ini cuan. Setiap tutup buku setiap tahun itu pasti cuan. Karena saya merasakan sendiri ya. Hitungannya kan setiap tutup buku, pokoknya hitungan saya setiap Desember, akhir tahun tutup buku, ya kan perusahaan-perusahaan kan Desember itu kan mengeluarkan annual report kan, tutup bukunya kan di 31 Desember ya. 31 Desember itu totalan. Cuan atau rugi? Kalau cuan ya terus, kalau rugi berarti ada yang salah. Oh, kenapa kok bisa rugi? Dalam tahun ini saya kok bisa rugi, kenapa? Introspeksi harusnya. Kenapa? Nah, tapi ada orang yang bebal ya seperti ini. Hebat. Oke ya, ini salah satu studi case kesalahan investasi. Ya. Jadi kita dengan melihat ini yang teman saya seperti ini, ya buat studi case percontohan aja. Oh, berarti saya jangan sampai seperti dia. Ya kan? Dari dia orang yang gagal di pasar modal.
ya kan? Kalau kita mau sukses di pasar modal, cukup hindari kesalahan orang, belajar dari kesalahan orang. Oh, orang ini bisa salah karena dia seperti ini, berarti kita cukup jangan seperti dia gitu loh. Oh ya, jangan seperti dia karena dia rugi, cara dia rugi dalam jangka panjang, dia rugi. Oh ya, jangan. Ya mungkin orang-orang seperti itu, aliran yang kayak gitu ya, mungkin dia ada dalam jangka pendek, oke lah, mungkin dalam 2 bulan atau 1 bulan satu emitennya untung 100%, oh bahagia banget. Padahal 100%-nya itu mungkin cuma 10% dari portofolio dia. Biasanya kan orang-orang trader kan kayak gitu, atau yang lihat kayak gitu kan. Sedangkan kami, kalau orang-orang seperti saya itu yang value investing fundamental lah kayak gitu, hitung valuasi atau apa ini, kan berani. Oh ini bagus sih, masuk besar, murah, yakin masuk besar. Seperti Adaro, saya masuk 60% dari portofolio. Begitu turun, tambah beli lagi. Adaro turun, kan sempat naik, terus saya turun ke valuasi 1.800-an atau sekian. Waduh, sudah itu yang bank-bank itu saya jual semua, all in ke Adaro waktu itu. Dan itu terbukti keputusan saya. Begitu crash, Adaro kan ya sebagai benteng portofolio ya cuma kesenggol sedikit kok. Jadi drodonya yang lain merah, cuma Adaro saja yang gendong. Tapi karena porsi Adaro saya sampai 60% dari portofolio, sehingga total porto saya sempat minus paling terdalam sempat minus 9% atau berapa. Tapi itu cuma berapa hari langsung naik lagi, kembali lagi hijau lagi 2%, plus 2%, 3%, minus 1%. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi secara mental itu psikologi ya mengarungi market crash ini ya saya termasuk orang yang beruntung. Oke lah, nanti kan juga naik, biar oke. Nah kalau sudah minus 40%, mungkin ya harusnya psikologinya pasti terdampak. Waduh, saya kerja bertahun-tahun, tabungan saya, apalagi kalau tabungan dimasukkan all in ke saham, terus drodonya 50%. Aduh, misalkan itu tabungan 4 tahun kerja, aduh berarti kan hilang 40%. Anggap aja gaji saya kerja selama 2 tahun hilang. Padahal sama aja saya kerja 2 tahun nggak dapat gaji. Aduh. Ya mungkin pasti terganggu ya. Cuma biasanya orang-orang yang tipe seperti ini itu sulit untuk berubah kecuali dari dia sendiri ngakui kesalahan. Karena ya percuma kan, sudah 1 tahun di grup, ide-ide saya sharing, oh ini sharing. Ya memang nggak semuanya naik gitu loh, ada yang rugi juga itu. Cuma walaupun ruginya kan masih terukur gitu loh. Jadi seperti wisdomnya George Soros itu ya, bukan masalah kamu benar atau salah, tapi masalah jika kamu salah, kamu ruginya berapa. Tapi jika kamu benar, itu cuannya berapa.
Itu yang penting. Nah, ini wisdom penting sekali. Oke, studi case teman saya sendiri ada di grup saya sendiri dan hampir sudah 1 tahun ada di grup karena dia tipe kalnya pingin kaya dengan cepat ya. Boncos sekarang portofolionya. Aku bumi minus 40%. Ya, good luck with your way of investing. Semoga yang terbaik teman saya ini menghasilkan tetap apapun aliranmu ya, apapun caramu kamu berinvestasi ya, tetap saya mendoakan yang terbaik lah, ya kan. Tapi yang pasti menurut sejarah aliran yang kaya cepat itu ya memang bisa, tapi mungkin dari 100 orang mungkin ada cuma 1 atau 2 orang saja, jadi cuma 1 atau 2 orang. Tapi kalau aliran yang cari kepastian ya, cuan pasti ya, itu prosentase sukses di market itu lebih tinggi. Compounding wealth, cuannya dikompon pelan-pelan. Ya cuma cari ya let's say 1 tahun 15-20% dari total portofolio cuan, is oke lah. Warren Buffett aja 1 tahun 20% guys. Oke lah. Sekian. Sampai jumpa lagi ya di area investasi saya. Tidak menyangka teman saya, kita ada di grup sudah 1 tahun. Nah,